Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-28, 29 dan 30. 3 ayat, yaitu dari ayat yang ke-28 sampai 30 dari surah Ibrahim, yaitu yang menerangkan tentang akibat atau kesudahan dari orang-orang kafir yang mengganti keimanan dengan kekufuran, yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Apa balasan yang akan diterima atau akibat yang akan ditanggung oleh orang-orang yang mengganti keimanan dengan kekufuran? Yang akan mereka terima adalah siksaan di dalam neraka Jahannam. Maka kita letakkan judul pengajian neraka Jahannam bagi orang yang menggantikan nikmat Allah. Nikmat Allah itu adalah keimanan diganti dengan kekufuran. Siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, maka neraka Jahannam yang akan ia masuki nanti. Yang neraka Jahannam itu akan menghanguskan tubuh, yang setiap kali tubuh itu hangus akan diganti dengan tubuh yang lain. Setiap kali kulit itu hangus akan diganti dengan kulit yang lain. Maka ayat ini adalah ayat peringatan. Isinya adalah peringatan yang mestinya membuat kita memiliki rasa takut, sehingga berfikir berkali-kali untuk mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat keimanan. Maka selalu kita dengar, mari kita bersyukur atas nikmat keimanan yang telah kita terima. Maka jangan ganti nikmat keimanan itu dengan kekafiran, yaitu dengan menyekutukan Allah, yaitu dengan berpaling daripada Allah. Jangan. Apa sebab? Akibatnya adalah nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam adalah neraka yang apinya itu qul naru jahannam, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya api neraka Jahannam itu asyaddu harran law kanu yafqahun, adalah amat sangat panas kalau mereka memahami. Seperti apa panasnya? Kalau api di dunia ini panas, maka Rasulullah mengatakan api neraka Jahannam itu 70 kali lipat dari api yang diketahui oleh manusia di dunia ini. Kalau api di dunia ini sudah menghanguskan,
sampai menjadi abu tak tersisa. Bayangkan kalau yang membakar itu adalah api neraka jahanam. Maka 3 ayat yang akan kita pelajari ini isinya adalah peringatan supaya kita menjadi berhati-hati, jangan sampai tertipu terpedaya oleh syaitan. Karena sebelum ini telah diterangkan siapa yang menyesatkan manusia dari jalan Allah sehingga menolak kebenaran dan memilih kebatilan, kesesatan. Syaitan, iblis. Maka jangan sampai tertipu oleh iblis, oleh syaitan, karena akibatnya adalah siksaan yang kekal dan abadi di neraka jahanam. Maka doa kita, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ini diantara doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya Allah, jauhkanlah dari kami neraka jahanam itu, hindarkan kami dari neraka jahanam itu, karena siksaan neraka jahanam itu kana gharama, selama-lamanya, tanpa henti. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, ma'wahum jahannam, tempat kediaman mereka itu adalah neraka jahanam. Kullama khabat zadatuhum sa'ira, setiap kali akan redup saja, akan kurang saja api neraka jahanam itu, Allah tambahkan lagi api tersebut, sehingga api itu terus menyala-nyala. Bayangkan seperti apa. Maka mungkin sekali-sekali kalau mau juga melihatnya, mungkin tak bisa lah melihat yang sebenarnya, tak akan mungkin. Tapi kalau mau melihatnya, boleh tulis umpamanya di internet itu, neraka jahanam menyala-nyala. Tulis begitu, nanti ada videonya. Maka kita bisa lihat, itu baru film yang dibuat oleh manusia. Maka bayangkanlah seperti itu neraka jahanam. Anginnya saja, angin neraka jahanam itu apabila menerpa pipi seseorang, tubuh seseorang, maka akan meleleh kulit dan daging itu dari tubuh orang tersebut. Bayangkanlah itu. Itu baru anginnya, baru itu. Belum lagi apinya itu betul. Kalau apinya itu betul, kullama nadijat juluduhum, setiap hangus kulit mereka, menghanguskan kulit, baddalnahum juludan ghairaha, Allah ganti dengan kulit yang lain, tapi api itu membakar lagi, ganti lagi kulit dengan yang lain, api itu membakar terus. Kemudian disebutkan juga bahwasanya neraka jahanam itu adalah alas tempat berbaringnya penghuni neraka. Neraka jahanam itu apinya itu sebagai alas. Maka disebutkan wala bi'sal mihad. Mihad tempat berbaring. Nah, kalau dahulu bayi itu apabila belum lagi bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, maka bayi itu tidurnya itu di atas mahdun. Mahdun yaitu tilamnya, tilam bayi. Disitulah bayi itu tak bergerak-gerak, tertelentang saja. Digunakan kata mahdun itu wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah sebagai alas atau kasur atau tilam tempat berbaringnya penghuni neraka. Selimutnya apa? Selimutnya pun juga api neraka, neraka jahanam. Nah, jadi bawahnya api, gosonglah dari bawah. Atasnya pun juga api. Dipangganglah dia oleh api dari seluruh sisi. Atasnya, bawahnya. Bahkan kalau dia memasukkan makanan pun ke dalam perutnya, makanan itu adalah api. Jadi tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka, innama ya'kuluna fi butunihim nara, nara, api. Tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka melainkan api. Begitu keadaan. Rasanya bahasa kita ini, susunan kata kita ini terbatas untuk menyampaikannya, karena neraka jahanam itu betul-betul dahsyat di dalam menyiksa. Nah, tetapi mungkin cukuplah
dari apa yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang neraka jahanam membuat kita menjadi takut. Nah, takut itu membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Di antaranya yang berkaitan dengan ayat yang kita pelajari ini, jangan sekali-kali mengganti nikmat Allah dengan kekafiran. Nah, kalau kita bawa kepada awal dari surah Ibrahim, nikmat Allah yaitu berupa pengiriman Rasulullah, pengutusan Rasulullah sebagai Rasul yang membawa kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh Rasul adalah kalimat tauhid. Ayat sebelum ini perumpamaan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan ganti la ilaha illallah itu dengan kemusyrikan, dengan kekufuran. Tapi penduduk kota Mekah dahulu mengganti kalimat la ilaha illallah yang diwarisi dari Nabi Ibrahim, karena yang mengawali berdiam di kota Mekah itulah Nabi Ibrahim dahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang meninggikan Ka'bah, kemudian berketurunan, kemudian generasi berikutnya berpaling dari kebenaran itu, yaitu mereka menyembah berhala. Ketika mereka pergi ke Syam, Yordania sekarang, kemudian mereka mendapati di sana ada orang yang menyembah berhala, kemudian mereka minta kepada penduduk Syam itu supaya memberikan berhala untuk mereka bawa ke kota Mekah. Maka mereka bawa berhala pertama, kemudian disembah. Nama berhala itu adalah Hubal. Itulah berhala pertama yang disembah di kota Mekah. Setelah itu banyak lagi berhala-berhala yang lain, Lata, Uzza, Manata. Nah, mereka ini telah menggantikan keimanan dengan kekufuran. Maka neraka jahanamlah sebagai tempat kediaman mereka nantinya. Mereka di dalam neraka jahanam itu kekal selama-lamanya. Inilah 3 ayat yang kita pelajari. Isinya adalah peringatan akan mendatangkan rasa takut hendaknya pada diri kita, supaya kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, supaya kita dapat menjadikan ayat ini sebagai pelajaran. Namun sebelum itu kita akan membaca dan menerjemahkannya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Allah berfirman, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika kita baca sekarang, maka kamu di sini adalah siapa saja yang sampai kepadanya ayat Al-Quran ini. Apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina baddalu, kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah, nikmat Allah, kufran dengan kekafiran, wa ahallu, dan mereka menjatuhkan atau mencampakkan kaumahum, kaum mereka, daral bawar, ke lembah kebinasaan. Nah, lembah kebinasaan itu apa? Ayat berikutnya, Jahannam, yaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya. Wa bi'sal qarar, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Tak ada lagi yang lebih buruk dari neraka Jahannam. Wa ja'alu lillah, dan mereka menjadikan bagi Allah anda dan sekutu-sekutu. Nah, sekutu-sekutu ini seperti berhala yang disembah. Liyudillu, supaya mereka menyesatkan manusia an sabilih, dari jalan Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kamu.
Di dunia ini kamu masih belum dicelakakan, belum dibinasakan, belum dimatikan. Sekarang ini bersenang-senanglah kamu. Fa inna masirakum, maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya tempat kembalimu ilan nar, ke neraka jahanam. Senang-senanglah kamu sekarang sebelum kamu mati. Berapa lama lah kamu hidup sekarang ini? Tapi selepas ini nanti kamu akan dihantarkan ke neraka jahanam. Berarti ayat ini ayat ancaman. Kita ulang dari pangkal ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaum mereka ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam? Mereka memasukinya, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kediaman, dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah wahai Muhammad, bersenang-senanglah kamu, maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya tempat kembali kamu adalah neraka jahanam. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai mengikuti jejak langkah orang-orang kafir pada masa dahulu adalah penduduk kota Mekah, yaitu ketika Rasul diutus kepada mereka menyampaikan kebenaran, mereka menolak kebenaran. Yang disampaikan kepada mereka kalimat tauhid, la ilaha illallah, mereka menyekutukan Allah. Bagaimana kesudahan mereka? Kesudahan mereka, mereka di dunia ini dihantarkan ke kebinasaan, kecelakaan, mereka celaka, binasa. Maka ada ulama tafsir menyebutkan mereka dibinasakan, dibunuh di perang Badar. Itu kesudahannya. Juga di perang-perang berikutnya sampailah mereka dapat dikalahkan, sehingga umat Islam dapat menguasai kota Mekah kembali dengan Fathu Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Kalau mereka masih juga sekarang ini nampak bersenang-senang, mana pula mereka binasa, mereka celaka, nampak mereka bersenang-senang, tak ada apa-apa. Mereka berkuasa, harta mereka bertambah terus, dengan ahli keluarga mereka bersenang-senang. Kemudian mereka pergi ke sana kemari bebas, tak ada yang menghalang. Mana dia kebinasaan? Maka disebutkan dalam ayat ini, bersenang-senanglah kamu sekarang, tapi tak lama. Sampai masanya kamu akan dikembalikan ke neraka jahanam. Tempat kembali kamu adalah neraka jahanam. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Jelas, kaitan ayat sebelum ini menerangkan tentang 2 kumpulan manusia, orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang beriman mentauhidkan Allah, orang-orang kafir menyekutukan Allah. Orang-orang beriman dibuatkan perumpamaannya seperti pohon yang tegak kokoh berdiri, yang akarnya menjunam ke dalam bumi, yang pucuknya menjulang ke langit, kemudian mendatangkan buah, memberikan buah sepanjang masa. Ini perumpamaan orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah. Perumpamaan orang-orang kafir, perumpamaannya adalah seperti pohon yang menjalar, bukan pohon, tanaman yang menjalar. Tanaman seperti tanaman labu menjalar. Kemudian juga tanaman semangka juga menjalar. Kemudian ada punya akar, ada, tapi akarnya tercabut. Kemudian layu kering. Kemudian angin kencang pun datang. Maka tanaman itu pun terbang hilang. Tak ada kekuatan sama sekali. Begitulah kesudahan dari orang-orang kafir. Tak ada kekuatan, tidak akan mungkin dapat bertahan karena tidak punya kekuatan. Jadi disebut 2 kumpulan manusia, beriman, kafir. Kemudian dibuatkan perumpamaannya supaya jelas. Sekarang kesudahan dari orang-orang kafir, kemudian nanti selepas ini ayat menerangkan pula tentang kesudahan dari orang-orang beriman, yaitu kesudahan mereka, orang-orang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi
Sekali Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, kemudian Allah menyebutkan orang-orang beriman, kemudian menyebutkan orang-orang kafir, kemudian menyebutkan orang beriman, yaitu menyelang-nyeling seperti ini supaya ketika diberitahukan tentang orang-orang beriman, kita jadi berharap untuk masuk ke dalam kumpulan tersebut. Kemudian ketika disebut tentang orang-orang kafir, kita menjadi takut, kemudian kita memohon perlindungan dari Allah supaya terhindar dari orang-orang tersebut, dari kumpulan orang-orang tersebut. 3 ayat yang akan kita pelajari ini. Ayat yang ke-28 kita mulai. Pangkal ayat, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Tadi sudah kita sebutkan siapa kamu yang dimaksudkan dalam ayat ini, Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad? Sebab ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Tetapi ulama tafsir yang lain mengatakan, ayat ini kepada siapa saja. Apa sebab? Sebab meskipun ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi ayat Al-Quran itu disampaikan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Yang akan mengambil pelajaran itu siapa? Semua manusia. Maka kalau disebut apakah kamu tidak memperhatikan, bermakna kita sekarang menyambutnya, iya ya Allah, hamba memperhatikan. Jadi kita ini merasakan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Apakah kamu tidak memperhatikan? Perhatikanlah. Apa yang kita mesti perhatikan? Ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran, orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran. Silakan lihat orang yang menolak Nabi Muhammad SAW. Ada tidak sekarang ini orang yang menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul? Ada, sampai membuat kartun Nabi, tujuannya mengejek dan mengolok-olok Nabi. Ada. Mereka tulis buku, isinya di dalam adalah menghina Nabi, merendahkan kedudukan Nabi dengan perkataan-perkataan yang keji, yang buruk. Jadi di sepanjang masa ya, bukan hanya dahulu, sekarang pun juga. Nah, semestinya mereka ketika Nabi itu diutus dan mereka mengetahui yang diutus itu adalah Nabi karena ada mukjizat sebagai bukti kerasulan seorang Nabi itu, maka mestinya mereka beriman. Tetapi mereka pula menolak untuk beriman namanya kafir. Maka mereka itu yang dimasukkan dengan yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran. Jadi pengutusan Nabi Muhammad itu nikmat. Ya nikmat. Apa sebab? Sebab apabila Nabi Muhammad diutus, kemudian manusia menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu kebenaran, yaitu agama Islam. Agama Islam itu membawa kepada keselamatan. Agama Islam itu membawa kepada keadaman, keamanan. Agama Islam membawa kepada kedamaian, membawa kepada ketenangan. Itu semua kan nikmat. Nah, jadi apabila Allah menyuruh, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengganti nikmat Allah? Maksudnya mengganti nikmat Allah itu pengutusan Rasulullah, karena pengutusan Rasulullah membuahkan nikmat. Dengan apa diganti? Dengan kekufuran. Kekufuran bermakna mengikuti kehendak hawa nafsu. Kekufuran berarti mengikuti jejak langkah syaitan. Kekufuran berarti tidak menggunakan akal fikiran, karena hanya mengikuti nenek moyang saja, warisan nenek moyang. Nah, kalau tidak mengikuti akal, tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, yang diikuti adalah tipu daya syaitan, maka kesudahannya ketenangan atau kekacauan dalam hidup. Tak akan mungkin mendapatkan ketenangan dalam hidup, pasti akan kacau dalam hidup. Apa sebab? Sebab tidak akan mungkin berada di atas jalan yang benar. Yang tidak berada di atas jalan yang benar, maka tidak akan sampai ke tujuan. Apabila tujuan hidup kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, tak akan mungkin bahagia. Kalau tidak bahagia,
Apa lawan tidak bahagia? Sengsara. Maka disebutlah, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran? Yang kekafiran itu bermakna, kalau nikmat Allah mendatangkan kebaikan, bermakna kekafiran itu mendatangkan keburukan, bermakna mengganti kebaikan dengan keburukan, mengganti kedamaian dengan kekacauan, mengganti keberuntungan dengan kerugian, mengganti banyak sekali itu lawannya saja kita sebut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Ada lagi tafsiran yang lain kata menggantikan. Manusia ketika lahir sudah mendapatkan nikmat Allah? Semenjak lahir sudah mendapatkan nikmat Allah? Sudah, badan yang sehat, nikmat. Kemudian manusia diberi pendengaran, diberi penglihatan, kemudian sedikit-sedikit diberi ilmu pengetahuan sampailah manusia baligh. Nah, ketika manusia baligh, akalnya sudah matang, manusia sudah tahu sekarang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan menuju surga, mana jalan yang membawanya ke neraka. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Kemudian apabila dia sudah balik, manusia balik umur berapa kira-kira? 12 tahun. Nah, apabila umur 12 tahun, manusia tak mau menerima kebenaran, tak mau menerima agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang diutus. Maka manusia yang tidak mau menerima agama Islam itu berarti telah mengganti nikmat Allah yang telah ia dapatkan semenjak lahir, karena dengan menolak kebenaran, maka nikmat-nikmat Allah yang telah didapatkan semenjak lahir itu akan berterusankah dia dapatkan? Tidak. Allah akan tarik. Yaitu umpamanya ada yang disiksa oleh Allah di dunia ini dan berbagai macam siksaan, seperti pada masa dahulu ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kera, menjadi khinzir, menjadi babi. Ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang mereka minum dan di mana-mana air berubah menjadi darah. Kemudian katak berada di mana-mana, kutu di mana-mana, belalang turun sehingga memakan tanaman mereka, tak ada satu pun hasil tani yang menjadi. Nah, itu semua adalah kecelakaan, kebinasaan. Andaikan mereka beriman, niscaya mereka akan tetap terus mendapatkan kenikmatan itu. Tapi mereka ganti nikmat Allah itu dengan kebinasaan, dengan kecelakaan, dengan siksaan, disebabkan karena mereka kufur, menolak kebenaran. Ini yang dimaksudkan dengan apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Kalau kita bawa kepada kafir Quraisy, yaitu penduduk kota Mekah, tadi sudah kita sebutkan, mereka dahulu mewarisi agama yang benar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian mereka menyembah berhala. Mereka ini mengganti nikmat Allah, yaitu keimanan kepada Allah, dengan menyekutukan Allah. Itu adalah kekufuran, yaitu menyembah berhala. Ada lagi ulama tafsir menjelaskan, mereka ini diberi oleh Allah kepandaian dalam berdagang. Maka dalam musim panas dan musim dingin, mereka itu pergi berdagang ke Syam. Ini yang disebutkan di dalam surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Coba perhatikan perjalanan yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah, kaum Quraisy, yaitu mereka musim panas, musim dingin, mereka berdagang ke negeri Syam.
Maka mereka bawa barang dagangan sampai di negeri Syam, mereka jual, mereka dapat untung, mereka beli pula barang dagangan di negeri Syam, mereka bawa pula, kemudian mereka jual di kota Mekah, mereka mendapat untung. Perdagangan itu adalah nikmat Allah. Mereka mendapat keuntungan, mendapat rezeki dari perdagangan. Apa yang Allah minta dari mereka? Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah, ibadatilah Tuhan yang Rabb hadzal bait, maknanya yang pemilik Ka'bah, Baitullah yang ada di kota Mekah itu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yaitu yang memberikan makanan kepada mereka sehingga menghilangkan lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan menghilangkan ketakutan mereka dengan memberikan rasa aman kepada mereka. Nah, rasa aman itu nikmat dari Allah. Kenyangnya perut itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian Allah memerintahkan mereka supaya beriman kepada Rasul yang diutus, supaya mereka tak sengsara. Tapi mereka pula tak mau beriman kepada Rasulullah yang diutus kepada mereka. Maka mereka dibinasakan oleh Allah dalam perang Badar dan perang-perang berikutnya. Bahkan mereka tak lagi berkuasa di kota Mekah, karena kota Mekah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah dan orang-orang beriman. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Wa ahallu qaumahum daral bawar. Kalau tadi mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, sekarang pula itu berkaitan dengan diri mereka sendiri. Sekarang pula ini berkaitan dengan orang lain, yaitu mereka campakkan, mereka jatuhkan kaum mereka ke lembah kebinasaan. Oh, bermakna siapa yang dimasukkan ini? Yaitu pemimpin, yaitu yang berkuasa. Karena ketika disebut kaum mereka, mereka mencampakkan kaum mereka, bermakna mereka punya kedudukan di tengah masyarakat. Jadi mereka memilih kekufuran, kemudian mereka bawa pula orang lain untuk sama-sama memilih kekufuran. Nah, ini dua ini. Sama juga perkataan yang lain, mereka sendiri sesat, kemudian mereka menyesatkan orang lain pula. Dua kejahatan yang mereka lakukan. Mereka memilih kesesatan, satu, mereka menyesatkan orang lain, satu lagi. Sama juga dalam ayat ini, mereka mengganti nikmat Allah dengan kekafiran, satu, itu pada diri mereka. Kemudian mereka bawa pula lagi orang lain untuk memilih kekufuran pula. Maka mereka itu disebut orang yang telah mencampakkan kaum mereka kepada kebinasaan. Al-bawar maknanya kebinasaan. Daral bawar, sebenarnya dar ini kampung maknanya, kampung. Tetapi di sini tidak kita sebut kampung, kita sebut lembah. Apa sebab? Sebab kata berikutnya Jahannam. Kalau disebut Jahannam berarti neraka, neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu berada di lembah. Maka mereka mencampakkan kaum mereka, yaitu pemimpin penduduk kota Mekah itu yang memilih kekufuran itu, telah mencampak kaum mereka ke lembah neraka Jahannam. Yaslaunaha, neraka Jahannam yang mereka memasukinya. Yaslaunaha, memasukinya. Kata yaslaunaha ini membawa makna bahwasanya ketika mereka masuk ke neraka Jahannam itu, api neraka Jahannam itu meliputi diri mereka dari seluruh arah. Nah, dari mana kita tahu maknanya dari seluruh arah? Dari kata yaslaunaha. Kalau kita umpamanya ada onggokan api, umpamanya ada orang yang membakar, kemudian api itu ada di hadapan kita, kemudian apabila kita masuk, api itu dari mana? Kalau membakar tubuh, dari bawah datangnya, dari di bawah diri kita. Dari atas tak ada api, dari atas, dari kiri kanan tak ada. Tetapi ketika disebut kata yaslaunaha, maka maksudnya api itu datang dari mana-mana.
bisa juga dibayangkan sekarang ini apabila ada seseorang yang terperangkap dalam suatu ruangan. Ruangan itu dari kayu, kemudian terbakar, yaitu lantai kayunya terbakar, dinding kayunya terbakar, kemudian plafon yang dari kayu itu terbakar, kemudian menimpanya, maka api datang dari seluruh arah. Api yang datang dari seluruh arah inilah yang difahami dari kata yaslaunaha, neraka jahanam yang mereka memasukinya. Nah, ketika mereka masuki neraka jahanam itu dari mana-mana. Kita bisa melihat juga kedahsyatan neraka jahanam itu melalui ayat-ayat Al-Quran ketika neraka jahanam itu disebut di dalam Al-Quran. Umpamanya Allah berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dibakar di dalam neraka jahanam. Yaitu dengan apa dibakar? Yaitu dengan cairan yang mendidih. Fatukwa biha jibahuhum. Kemudian dengan cairan itu dibakarlah jibahuhum. Apa jibah ini? Kening mereka. Wa junubuhum, lambung mereka. Wa zuhuruhum, punggung mereka. Berarti menakutkan sekali, karena api itu sendiri dari cairan yang mendidih, kemudian cairan yang mendidih itu membakar sekujur tubuh mereka, dari atas sampai ke lambung, sampai ke punggung. Mengapa tiga ini disebutnya? Kening. Kening ini biasanya yang dimuliakan oleh manusia. Ini kening, letaknya di muka. Inilah dahulu yang menyombongkan diri ketika di dunia. Lambung, di sini letaknya makanan. Dan manusia biasanya tidak peduli dengan halal haram. Maka ini dia perut, urusan perut ini. Nah, karena tak peduli dengan makanan halal haram, sesuka hati saja memakan makanan haram, maka di neraka jahanam akan dibakar dengan cairan yang mendidih di lambung mereka. Punggung yang menerangkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kebesaran, ketinggian, kedudukan. Tetapi zuhur ini yang menampakkan diri, memperlihatkan diri. Kalau kita buka televisi, mukanya saja yang ada di situ. Setiap berita ada disebutkan di situ. Kalau beli koran, gambar dia paling depan setiap hari. Tetapi apabila ia mengganti keimanan dengan kekufuran, maka nanti akan dibakar dengan cairan dari neraka jahanam. Apanya yang dibakar? Punggungnya itu. Kemudian apabila kaitannya dengan ada syariat Allah, yaitu zakat. Allah berikan harta kepada manusia, 100% diterima oleh manusia, cukup nisabnya sampai haulnya. Allah minta berapa dari manusia itu untuk dikeluarkan zakatnya? Hanya 2,5% saja. Kalau 100 juta, maka dikeluarkan 2,5 juta. Tak mau dia mengeluarkan. Ini orang seperti ini disebut mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, karena dia tak mau mengeluarkan zakat. Allah perintahkan atuz zakah, keluarkan zakat sebagai tanda keimanan kepada Allah. Keluarkan zakat. Tidak, saya tak mau keluarkan zakat. Maka nanti di dalam neraka jahanam akan dibakar kening mereka. Apalagi tadi? Lambung mereka. Sombong betul, tak mau mengeluarkan zakat. Di punggung mereka. 3 anggota badan disebut karena yang 3 itu mewakili apa yang mereka kerjakan dahulu ketika di dunia. Wa bi'sal qarar,
dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Al-qarar, tempat kediaman, diam di situ, tak beranjak dari situ selama-lamanya. Itu kata qarar. Qarar maknanya tetap. Ada ikrar, pembacaan ikrar. Apa makna pembacaan ikrar? Yaitu membacakan pernyataan untuk menyatakan bahwasanya seseorang itu tetap seperti yang ia sebut dalam ikrar itu, tidak akan berubah. Berapa lama masa jabatannya itu? Kalau dia berikrar selama 5 tahun itu dia tetap seperti itu. Qarar, tetap di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Tapi dalam neraka jahanam itu kan mereka bergerak juga ke tepi. Ya, mereka bergerak ke tepi untuk keluar dari neraka jahanam. Kullama aradu ayyakhruju minha, ketika mereka, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka jahanam itu, uidu fiha, dikembalikan lagi ke tengahnya. Tadi rasanya sudah berharap-harap mau keluar dari neraka, sudah sampai ke tepinya, tetapi harapan itu tinggal harapan karena Allah mengembalikan ke tengah neraka jahanam kembali. Kalau tak juga ada rasa takut dalam hati setelah mendengarkan ini, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi, berarti tidak mati hati. Kalau hati yang hidup, wah, dia ada rasa takut, mungkin tegak bulu romanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian kita juga berlindung dari api neraka. Wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa sebabnya mereka dimasukkan dalam neraka jahanam? Tadi disebutkan mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Seperti apa bentuknya mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran? Ayat 30. Ini ayat 30 ini menjelaskan. Seperti apa bentuknya? Wa ja'alu lillahi andada. Mereka itu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk disembah bersama sekali. Mereka menyembah Allah, dalam waktu yang sama juga menyembah selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Mereka menyekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang lain seperti berhala lah, pohon besar lah, apalagi yang lain. Mungkin manusia lah, dukun umpamanya mereka sembah. Ada lagi yang disebut entah siapa namanya, Nyi Roro Kidul lah umpamanya, itu juga sesembahan mereka sebut-sebut di dalam ibadah ritual mereka. Nah, kalau dah sampai ke seperti itu, maka mereka telah menyekutukan Allah liyudillu an sabilih, supaya menyesatkan manusia dari jalannya. Banyak pula pengikut ajaran sesat itu. Karena di Indonesia ini sudah tetapkan oleh MUI bahwasanya hampir 300 ajaran sesat ada di Indonesia ini sekarang. Dan setiap tahun laporan ajaran sesat itu mencapai 50 ajaran sesat. Setiap tahun. Yang baru-baru ini yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan sekaligus sebagai presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya Sensen Komara. Diangkat menjadi nabi, kemudian dibawa ke pengadilan, kemudian ditetapkan hukuman ke atasnya, penjara, kemudian dia direhabilitasi. Rupanya dia penyakit jiwa, sakit jiwa, rupanya ada gangguan jiwa pada dirinya. Akhirnya tak jadi dia di penjara, direhabilitasi. Dan rupanya pengikutnya ini bukan 1-2 orang, pengikutnya 5.000 orang. Bayangkan, ajaran sesat tak masuk akal, tetapi banyak juga pengikutnya. Dulu ada yang menggandakan uang itu, siapa namanya? Dia masukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian bisa menggandakan uang. Siapa namanya? Sudah tak ada lagi sekarang, dah hilang beritanya. Ajaran sesat.
Ada lagi seorang anak bermain-main pada waktu hujan, kemudian dia dapat batu. Kemudian batu itu diletakkan di dalam air. Kemudian airnya dipercikkan kepada orang yang datang. Beribu-ribu orang datang. Karena dengan percikan air itu yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya, yang sendiri-sendiri jadi dapat jodoh, dan lain sebagainya. Ini adalah kebodohan. Yang bodoh yang mengikuti banyak sekali, dan ini adalah kesesatan. Siapa yang menyesatkan? Tadi itu, yaitu yang memilih kekufuran, mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Bukan dia saja yang sesat, tetapi orang lain pun menjadi sesat olehnya. Maka dia ini sesat dan menyesatkan. Liyudillu, mereka menyesatkan manusia, an sabilih, dari jalan Allah. Tapi nampaknya orang seperti itu tak ada nampak kebinasaan. Badannya sehat-sehat saja, hartanya bertambah juga, seperti yang kita sampaikan tadi. Ini kita ulang sekali lagi, karena ada kata berikutnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, tamatta'u, bersenang-senanglah kamu. Dengan ada kata bersenang-senanglah kamu, berarti boleh jadi hukuman dari Allah itu tidak serta-merta. Serta-merta maknanya tidak langsung tiba-tiba anda, tetapi Allah memberikan tangguh kepadanya. Ada yang diberi tangguh 5 tahun, ada yang diberi tangguh 10 tahun, sehingga dalam masa itu bersenang-senang dengan kemewahannya, dengan kedudukannya. Kul tamatta'u, bersenang-senanglah kamu, sampai ada yang beristri lebih dari 10. Siapa namanya itu? Ajaran sesat. Karena mana dibolehkan dalam Islam? Di dalam Islam tidak dibolehkan beristri banyak seperti itu. Fa inna masirakum, bersenang-senanglah kamu, maka sesungguhnya tempat kembalimu ilan nar, api neraka. Kesudahannya nanti pasti, yaitu api neraka. Nah, di dalam api neraka, di dalam neraka jahanam, fa innalahu jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Pangkal ayatnya adalah mayyati rabbahu mujriman, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan melakukan kejahatan yang paling jahat adalah menyekutukan Allah. Kezaliman yang paling zalim adalah menyekutukan Allah. Siapa yang datang ketika matinya dia dalam keadaan melakukan kejahatan, fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya neraka jahannamlah baginya, la yamutu fiha wa la yahya. La yamut, tidak mati, wa la yahya, tidak hidup. Ini apa maksudnya ini? Manusia itu kan satu di antara dua saja. Kalau tak mati, hidup. Kalau tak hidup, mati. Tapi dalam neraka jahanam itu tidak mati dan tidak hidup. Maksudnya sangat sengsara dalam menjalani siksa, sehingga dikatakan mati tidak, dikatakan hidup pun tidak. Orang kalau sudah susah menjalani penderitaan, maka dia akan mengatakan mati jelas saya ini lagi. Nah, tak tahan saya hidup nih, mati jelas saya lagi. Tapi tak mati-mati, bermakna sengsara. Dikatakan mati tidak, dikatakan hidup pun tidak. Begitulah keadaan orang di dalam neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Fa inna masirakum, karena sesungguhnya tempat kembalimu ilan nar, api neraka. Mau berapa lama bersenang di dunia ini dengan kejahatan yang dikerjakan? Tak lama. Berapalah umur manusia ini? Kalau kesudahannya adalah neraka jahanam, alangkah malangnya manusia itu, alangkah ruginya manusia itu. Ada lagi lebih buruk, alangkah celakanya manusia itu, yaitu tidak menggunakan akal fikiran sehingga menggadaikan akhirat yang kekal dan abadi hanya karena dunia yang fana ini. Inilah 3 ayat yang kita pelajari. Isinya adalah ancaman, adalah peringatan supaya kita menjadi berhati-hati. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kekufuran, dari kekafiran, sehingga tidak seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ada manusia yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran. Na'udzubillah
min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.